Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Kita merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Maka selayaknya kita mengucap syukur dan terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal di dalam setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada hari-hari yang sudah kami lampaui, kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami boleh memasuki hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami ingin bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menguatkan, menghibur, mungkin juga menegur kami, untuk kami selalu setia berpegang pada firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada saat ini bersama-sama akan kita renungkan bersama dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 dan 28. Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan Jawa yang mungkin sering kita dengar, yaitu sawang sinawang. Ya, mungkin kita sering mengucapkan itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, dan itu sangat familiar dalam kehidupan orang-orang Jawa, yaitu bagaimana seseorang itu memandang terhadap kehidupan, bagaimana orang itu memandang terhadap orang lain. Dalam hal ini adalah sebuah konotasi, mungkin orang lain itu lebih baik, orang lain itu lebih sukses. Misalnya, kita akan coba membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin kita melihat orang lain itu lebih bahagia dari diri kita. Nah, di dalam nas kita pada pagi hari ini, pada saat Tuhan Yesus berbicara pada orang banyak dan menyampaikan pengajaran-pengajarannya, ada seorang perempuan yang spontan nyeletuk berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saya kira ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat manusiawi. Karena apa? Melihat bagaimana luar biasanya pengajaran Yesus, dan itu sangat menyenangkan. Tapi jikalau kita melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana pergumulan Maria, ibu Yesus, kita akan melihat betapa Maria mengalami perjuangan yang luar biasa, yang mungkin tidak diketahui oleh ibu yang dengan spontan mengatakan berbahagia itu.
Tentu kita sudah tahu bagaimana awal dari kisah Maria pada saat ia dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya menghadirkan Yesus di dalam dunia ini. Kita tahu Maria dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sarana kehadiran Yesus itu dengan cara yang tidak lazim. Dan pada saat itu mungkin menurut adat dan budaya sangatlah berbeda dibandingkan dengan yang lain. Dan itu terjadi dialami oleh Maria dan Yusuf. Demikian juga pada saat mengandung Yesus. Mereka harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sulit, dan pada saat melahirkan di tempat yang sangat tidak layak. Demikian juga pada saat Yesus sudah mulai lahir dan ada di tengah-tengah kehidupan Maria, datang lagi sebuah ancaman, yaitu ancaman pembunuhan Herodes. Dan akhirnya mereka harus kembali mengungsi ke Mesir. Mereka kembali melakukan perjalanan jauh. Demikian juga sebagai manusia biasa, mungkin di dalam kehidupan keseharian, sebagaimana wajarnya sebagai orang tua dan anak, dan kebetulan ini tidak terekam dalam Alkitab, mungkin Maria juga tidak gampang memahami bagaimana jalan pikiran Yesus yang sebagai anak Allah itu. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang ke-28 Yesus kembali meluruskan akan fokus dari perempuan tadi ke arah yang benar, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan orang yang melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, mungkin kita juga sering seperti perempuan tadi. Betapa bahagianya ya Bapak X, Ibu Y, kok kelihatannya sepertinya enak, segala sesuatunya tercukupi, tidak pernah kena masalah, selalu sehat. Enggak seperti saya, selalu terjadi masalah dan kesulitan. Kesulitan selesai, sambung kesulitan yang lain. Tapi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita coba berpikir lebih dalam, kita kemudian bertukar tempat, kita akan mengalami di sana bahwa sesungguhnya apa yang mereka alami, apa yang kita lihat nampaknya enak, nampaknya lebih berbahagia, tidak seindah yang kita bayangkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berhenti membandingkan orang lain, berhenti menyorot orang lain. Marilah kita fokus pada diri kita sendiri. Marilah kita berhenti melihat kebahagiaan orang lain, tapi mari kita fokus untuk membangun kebahagiaan diri kita sendiri. Marilah kita stop iri pada orang lain atau sesama kita yang nampaknya enak kepenak. Tapi mari kita fokus pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena ada banyak alasan yang membuat kita bahagia. Dengan cara apa? Mari setiap bangun pagi, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang nampak di hadapan kita. Dan jikalau itu kita terus lakukan dalam kehidupan kita setiap pagi, setiap hari, maka kita tidak akan punya waktu lagi untuk iri pada kebahagiaan orang lain. Karena apa?
Karena Tuhan memberikan kebahagiaan kepada setiap orang dengan cara Tuhan sendiri. Bukan menurut pandangan kita sebagai manusia. Ingatlah bahwa Tuhan memberi apa yang terbaik buat diri kita. Untuk kita nikmati dan kita syukuri. Kita tidak perlu iri dengan kebahagiaan orang lain. Karena setiap orang memiliki pergumulan dan kesusahannya masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, menginspirasi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang kami rasakan dalam kehidupan kami, yang itu merupakan bentuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, jikalau kami sering membandingkan diri kami dengan orang lain. Tapi mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus terus menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan di sana kami akan menjadi bahagia. Karena ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.